Hai teman-teman, di video yang kalian tonton ini akan menjelaskan materi tentang Pisces, yaitu salah satu klasifikasi dari vertebrata. Pisces merupakan vertebrata akuatik atau hidup di air. Tahukah Anda, ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Materi dalam video ini adalah ciri-ciri Pisces, struktur tubuh ikan, klasifikasi Pisces, dan peranan ikan. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri pada Pisces. Yang pertama, Pisces bernafas dengan insang yang ditutupi oleh operkulum atau tutup insang. Insang ada malai perluasan yang disebut labirin. Yang kedua, Pisces bersifat poikilotherm, berdarah dingin atau suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup tunggal, yaitu dalam satu kali peredaran darah, hanya satu kali melalui jantung. Yang keempat, sistem pencernaan lengkap mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang kelima, alat ekskresi berupa ginjal dengan tipe pronefron dari mesonefron. Yang keenam, sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem hormon. Yang ketujuh, alat kelamin terpisah atau hermafrodit. Fertilisasi terjadi secara eksternal atau di luar tubuh, atau juga internal di dalam tubuh. Pisces bersifat ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Nah, sekarang struktur tubuh ikan secara umum. Tubuh ikan terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang pada umumnya bersisik dan berlendir. Pisces memiliki beberapa jenis sisik. Sisiknya itu berguna untuk melindungi ikan dari predator dan parasit dan mengurangi gesekan. Untuk berenang, ikan memiliki sirip. Sirip-siripnya itu ada sirip dorsal, sirip adiposa, sirip caudalis, sirip analis, sirip pelvicalis, dan sirip pectoral untuk beberapa ikan. Endoskeleton ikan tersusun dari tulang rawan atau tulang keras. Ini merupakan jenis-jenis sisik pada ikan, yaitu ada 4, yaitu stenoid, sikloid, ganoid, dan plakoid. Sisik merupakan turunan dari bagian dermis kulit yang tumbuh ke arah luar membentuk pelindung. Untuk contoh, ikan mas memiliki sirip yang seperti kancing, sedangkan ikan hiu memiliki sisik yang bentuknya mirip parutan atau amplas. Karena teksturnya yang seperti amplas ini, pada zaman dahulu sisik hiu digunakan untuk menghalus kayu, dan di Jepang sisik hiu ini dijadikan parutan untuk haluskan wasabi. Ini merupakan jenis-jenis mulut ikan berdasarkan letaknya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah tipe terminal, yang mulut ikan terletak di ujung depan kepala. Yang kedua ada tipe subterminal, mulut ikan terletak di dekat ujung depan kepala. Yang ketiga ada tipe superior, yaitu mulut ikan terletak di ujung bagian atas. Dan yang keempat ada inferior, mulut ikan terletak di bawah kepala. Sekarang ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi pada Pisces. Pisces dibagi 3 kelas, yaitu Agnatha, ikan tidak berahang, Chondrichthyes, ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes, ikan bertulang sejati. Yang pertama, Agnatha. Agnatha, hewan tidak berahang, atau juga disebut sebagai Ccelostomata atau hewan bermulut lingkar. Agnatha sebagian besar hidup di dasar perairan air laut dan air tawar dengan memakan bangkai atau parasit pada ikan lainnya. Walaupun hidup di air, Agnatha tidak dapat dikatakan sebagai ikan secara biologi karena tidak berahang. Siripnya tidak berpasangan dan rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Ini merupakan struktur tubuh pada Agnatha. Tubuh Agnatha berbentuk silinder memanjang, berukuran sekitar 76-90 cm. Agnatha tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut berbentuk seperti lingkaran dan berparut. Memiliki lidah dan gigi tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, kulit tidak bersisik, serta tubuh lunak dan berlendir. Rangka Agnatha tersusun dari tulang rawan. Alat kelamin Agnatha terpisah atau hermafrodit pada saat larva, dan fertilisasi terjadi secara eksternal.
Contoh-contoh pada agnatha diantaranya adalah belut laut atau lamprey laut, yaitu Petromyxon marinus, lamprey sungai atau Lampetra fluviatis, dan Myxin xp atau hagfish. Yang kedua adalah Chondrichthyes. Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan adalah ikan berahang yang mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik, jantung beruang dua, dan rangka yang terdiri atas tulang rawan, bukan tulang sejati. Chondrichthyes juga mempunyai celah insang 1 pasang, 5 pasang, dan 7 pasang. Celah insangnya merupakan lateral dan ventral. Ini merupakan struktur tubuh pada Chondrichthyes. Chondrichthyes memiliki tubuh yang tertutup oleh sisik-sisik plakoid yang kasar. Otot-ototnya memiliki segmen atau myotom. Rangka atau endoskeleton tersusun dari tulang rawan. Chondrichthyes memiliki 2 pasang sirip dengan sirip ekor yang pada umumnya heteroscleral atau lobus dorsal lebih besar. Mulut terletak di bagian bawah atau ventral dengan lidah dan rahang. Rahang tertutup oleh gigi. Alat pencernaannya lengkap, mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan kloaka. Chondrichthyes bersifat ovipar atau ovovivipar. Alat kelamin terpisah dan fertilisasi terjadi secara eksternal atau internal. Salah satu contoh dari Chondrichthyes adalah ikan hiu, yang merupakan hewan ovovivipar. Telur dibuahi secara internal dan tetap berada di dalam oviduk atau saluran telur. Embrio di dalam telur mendapatkan makanan dari kuning telur dan berkembang menjadi anak hiu. Telur kemudian menetas di dalam uterus dan lahir anak hiu. Adalah beberapa contoh dari Chondrichthyes, yaitu ada ikan hiu, ikan pari, pari listrik, pari macan, dan chimaera. Yang ketiga adalah Osteichthyes. Osteichthyes juga disebut ikan bertulang, adalah kelompok taksonomi ikan yang bertulang.
Sebagian besar ikan Ostektis yang merupakan kelompok yang sangat beragam dan berlimpah terdiri atas lebih dari 29.000 spesies. Ini adalah kelas terbesar vertebrata pada saat ini. Ini merupakan struktur tubuh dari Ostektis. Ostektis hidup di laut, air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi antara 1 cm sampai 6 cm. Ostektis merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid, atau stenoid. Namun ada pula yang tidak bersisik. Otot tubuh bersegmen-segmen. Ostektis memiliki gelembung renang yang berfungsi membantu pernafasan dan sebagai alat hidrostatik, yaitu menyesuaikan berat tubuh dengan kedalaman air. Darahnya berwarna pucat dan mengandung eritrosit berinti leukosit. Dan alat kelamin Ostektis terletak terpisah. Berikut ini adalah beberapa contoh dari banyaknya Ostektis. Itu ada ikan mas, ikan terbang, ikan perak, kuda laut, bandeng, dan ikan gabus. Yang terakhir adalah peranan ikan bagi kehidupan manusia. Daging ikan. Daging ikan merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak tidak jenuh. Banyak orang yang menyukai daging ikan karena rasanya dan kelembutannya. Yang kedua adalah kulit ikan. Kulit ikan tertentu dapat dimasak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan jaket yang digunakan manusia sehari-hari. Yang ketiga adalah ikan hias. Beberapa ikan dapat dijadikan sebagai ikan hias untuk dipelihara di akuarium. Ikan hias ini juga dapat memperindah ruangan. Yang keempat adalah pemberantas nyamuk. Secara biologi, beberapa ikan dapat mencegah wabah penyakit demam berdarah dan malaria. Ikan yang kelihatannya tidak berguna ternyata memiliki manfaat yang cukup besar. Contoh dari ikan pemakan jentik antara lain ikan cere, ikan nila merah, ikan cupang, ikan kepala timah juga merupakan ikan yang pemakan jentik nyamuk. Ada baiknya membiarkan ikan-ikan tersebut berada di kolam pembesaran ikan, parit, rawa-rawa, atau genangan air lainnya yang sulit dikeringkan. Yang terakhir ada ikan yang membahayakan manusia. Tidak semua ikan itu berguna bagi manusia. Beberapa jenis ikan yang ganas dapat menyerang dan membahayakan manusia, terutama bagi perenang. Misalnya, hiu, piranha, ikan macan di Afrika, salem karper, dan ikan kumis dari Amerika Serikat. Ini adalah bagian terakhir dari video ini. Terima kasih untuk mendengarkan dan memperhatikan. Semoga ilmu ini akan bermanfaat di kedepannya.